Selamat datang di kanal Agus Trianto, seri Belajar Bisa, Bahasa Indonesia untuk Siswa, Mahasiswa, dan Penutur Asing. Kanal ini memproduksi informasi. Terima kasih sudah mengklik tanda suka dan tanda subscribe. Jika ada komentar, pertanyaan, dan permintaan informasi, tuliskan setelah klik tanda komen. Informasi dalam kanal ini dapat disebarluaskan dengan mengklik tautan video ini dan share ke media sosial lainnya. Topik kali ini bertajuk Pengertian Deskripsi oleh Dr. Agus Trianto. Materi video ini berupa teks atau ucapan, dapat dirujuk untuk penulisan dengan mengikuti aturan sitasi American Psychological Association, seperti contoh dalam tayangan ini. Topik deskripsi ada di kelas 7. Namun, kemampuan mendeskripsikan digunakan selama belajar, bekerja, dan bermasyarakat. Deskripsi merupakan bagian dari tujuan berbahasa menggambarkan. Tujuan menggambarkan terwujud dalam teks laporan dan teks deskripsi. Kemampuan mendeskripsikan merupakan kemampuan menjelaskan sesuatu. Apa itu? Seseorang disebut memiliki kemampuan mendeskripsikan yang baik jika ia mampu mendeskripsikan sesuatu secara akurat dan rinci. Kemudian, orang yang mendengar atau membaca deskripsi tersebut dapat memahami tepat seperti apa yang dideskripsikan. Kemampuan mendeskripsikan itu bermanfaat untuk banyak hal. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat misalnya. Teks deskripsi itu merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Tamu yang datang tadi seperti apa? Orang tua bertanya. Motor yang hilang itu seperti apa? Saat memberikan keterangan di kepolisian. Mau berlibur ke daerah seperti apa? Saat kita di kantor perjalanan untuk merencanakan liburan. Pakaian yang diinginkan seperti apa? Penjual bertanya pada kita. Nah, saat belajar di sekolah atau di rumah, kemampuan mendeskripsikan sering juga digunakan. Mulai dari memahami deskripsi tentang apa saja dalam mata pelajaran, dalam buku-buku teks, pelajaran biologi, fisika, dan kimia, hingga tugas mendeskripsikan objek biologi setelah kegiatan membedah ikan. Lalu diharuskan mendeskripsikan anatomi ikan. Atau mendeskripsikan perubahan wujud benda dalam pelajaran fisika. Perubahan akibat proses kimia di laboratorium. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita gunakan saat belajar, baik dalam memahami buku teks atau bacaan lainnya, atau tugas-tugas mendeskripsikan tentang banyak hal dalam mata pelajaran lainnya. Bagaimana dalam dunia kerja? Arsitek misalnya, itu harus mampu mendeskripsikan keunikan rancangan bangunan yang dia desain. Dokter harus mampu mendeskripsikan perubahan akibat metode pengobatan tertentu. Perancang mobil harus mampu mendeskripsikan model baru hasil kreasinya. Dan masih banyak lagi dalam dunia kerja, kemampuan ini menjadi penting. Oleh sebab itu, kemampuan ini bukan hanya pada saat pelajaran kelas 7 berakhir misalnya, lalu tidak digunakan lagi, tidak. Mata pelajaran ini, kemampuan ini itu akan terus berguna dalam pelajaran-pelajaran lainnya, pelajaran di jenjang berikutnya, hingga memasuki dunia kerja. Bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai kemampuan mendeskripsikan dengan baik? Misalnya ada pertanyaan. Seperti apa kucingmu yang hilang itu? Lalu berbagai jawaban. Nih, jawaban orang yang kurang mampu mendeskripsikan akan seperti ini. Ya seperti kucing lah. Pokoknya warnanya hitam putih. Seperti apa ya? Aduh, ya kayak gitu deh. Nah, kayak gitu deh itu sebetulnya ciri-ciri dari orang yang kurang mampu mendeskripsikan. Sementara orang yang mampu mendeskripsikan itu jawabannya lain. Dia akan mengatakan misalnya warnanya dominan hitam,
namun ada beberapa bulatan putih besar di mata kiri dan di paha kaki belakang kanan. Ekornya panjang berbulu lebat dan tidak terlalu hitam seperti tubuhnya. Matanya jernih, bagian tengah kuning berkilau. Di lehernya ada kalung kulit bertuliskan pus-pus. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mau mendeskripsikan. Tujuan teks deskripsi itu untuk menggambarkan benda, karya sastra, karya seni, dan karya lain-lainnya, atau peristiwa budaya, menggambarkan jati diri seseorang, menggambarkan makhluk hidup di alam semesta ini, atau keadaan alam. Nah, biasanya teks deskripsi ini memiliki struktur. Struktur itu adalah cara berpikir, bagaimana sebuah teks disampaikan. Nah, sederhana struktur teks deskripsi. Jadi ada pengantar umum, kemudian diikuti oleh hal-hal yang dideskripsikan. Pengantar umum ini bisa 1 atau 2 kalimat. Tidak perlu berpanjang-panjang. Dan lalu dia merujuk kepada hal-hal yang dideskripsikan secara khusus dan rinci. Nah, maka bahasanya yang digunakan itu biasanya kemampuan kosakata yang banyak diterapkan dalam penulisan atau pengungkapan teks deskripsi. Jadi ada istilah kosakata umum, kamu harus paham. Juga kosakata khusus. Khusus artinya hal-hal yang menggambarkan sesuatu sangat dengan rinci. Dan mungkin juga termasuk penggunaan istilah teknis seperti di dalam bidang mesin, dalam bidang seni, dan lain-lain. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai antara tujuan berbahasa, genre, tipe teks, dan lokasi sosial. Teks deskripsi ini lokasi sosialnya dapat ditemukan di buku atau artikel yang berisi informasi dalam film atau video dokumenter dan program televisi yang bersifat pengetahuan. Jenis informasinya berupa penggambaran deskripsi tentang objek deskripsi, yaitu benda, alam, peristiwa, dan makhluk hidup yang terdapat di alam semesta ini. Perlu diperhatikan, teks deskripsi sebetulnya sulit ditemukan berdiri sendiri sebagai satu teks tunggal. Teks deskripsi biasanya menjadi bagian dari tipe teks yang lain. Misalnya dalam teks laporan, baik laporan hasil observasi atau laporan hasil percobaan. Ini sering kita jumpai teks deskripsi ini. Nah, untuk mendukung ketepatan laporan yang dibuat, maka di dalam teks laporan itu ada teks deskripsi. Nah, dalam tujuan berbahasa, genre menggambarkan itu memang ada 2 bagian, yaitu laporan dan deskripsi. Karena dua-duanya bertujuan untuk menggambarkan. Perhatikan baik-baik tentang bentuk teks laporan dan bentuk teks deskripsi. Karena kita seringkali keliru membedakan antara teks deskripsi dan teks laporan. Dan biasanya teks deskripsi ada dalam teks laporan. Di dalam tayangan ini sebetulnya ingin memberi contoh teks deskripsi. Padahal sesungguhnya ini adalah jenis teks laporan. Mengapa? Pada bagian contoh paling atas misalnya ya, di Kampung Randu, Kota Padang, ada sebuah rumah kayu beratapkan seng. Letaknya jauh dari pohon-pohon kayu yang rindang. Jika ditilik dari perkakas rumah ini, susunannya hanya telah rumah ini suatu rumah yang tiada terpelihara benar-benar. Karena sekalian yang ada dalamnya terlalu kotor, tua, dan seterusnya ya. Nah, ini sebetulnya lebih mengarah ke jenis teks laporan. Karena dia melaporkan sebuah rumah. Jika si penulis itu ingin
mempertajam mengenai konsep rumah tua tidak terpelihara, maka mestinya secara khusus dia mengungkapkan hal-hal yang khusus dan rinci untuk menunjukkan. Jadi jangan mengatakan rumah itu kotor, tapi tunjukkan dengan kata-kata, misalnya sampah, dedaunan menggunung di halaman rumah. Sarang laba-laba hampir menutupi semua pojok-pojok rumah. Jadi fokus pada karakteristik khusus yang menggambarkan keadaan rumah kotor, bukan mengatakan rumah itu kotor. Nah, kalau mengatakan rumah itu kotor dan seterusnya, jalanan itu bersih, namanya itu melaporkan, tapi bukan mendeskripsikan. Demikian juga contoh ada pesona Pantai Senggigi. Ya, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Pantai Senggigi terletak di Kecamatan Batu Layar dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat ini jelas kalimat-kalimat laporan, bukan kalimat deskripsi. Perhatikan contoh yang lain. Ini contoh teks laporan Pantai Panjang Keajaiban Alam Bengkulu. Kalau diperhatikan, yang saya beri tanda warna biru itu adalah teks deskripsi. Tapi keseluruhan teks itu adalah teks laporan. Jadi Indonesia ya kaya akan wisata pantai yang mempesona. Pantai samudra memiliki keunikan tersendiri. Salah satu pantai indah itu adalah pantai di Kota Bengkulu yang terletak di Provinsi Bengkulu. Nah, baru masuk dia ke dalam teks deskripsi mengenai keindahan Pantai Panjang Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki pantai yang indah yang dikenal dengan nama Pantai Panjang. Dinamakan demikian karena pantai ini memiliki garis pantai yang sangat panjang mencapai 7 km dan lebar pantai, yaitu garis pasang dan garis surut, sekitar 500 meter. Hal ini terjadi karena di sekitar pantai tidak terdapat karang sehingga saat air laut pasang membuat hamparannya menjangkau sangat jauh ke dalam pantai. Saat surut, pantai ini lebih indah karena hamparan pasir putihnya jadi semakin luas. Mata kita dimanjakan oleh warna biru dari laut dan putih dari pantai, juga hijau dari pohon cemara dan pinus. Pantainya yang landai, airnya yang bersih, serta hamparan pasir putihnya yang luas merupakan daya tarik tersendiri khusus bagi yang suka berjalan atau berlari tanpa alas kaki di sepanjang pantai. Saat yang banyak ditunggu adalah kala matahari akan tenggelam. Langit jingga memantulkan cahaya ke air yang membuat air laut menjadi perak keemasan, mengiringi matahari yang perlahan tenggelam ke balik laut, sungguh memukau. Nah, inilah teks deskripsinya. Sementara keseluruhan teks ini disebut teks laporan, karena paragraf-paragraf lainnya itu tidak menggambarkan secara rinci mengenai keindahan Pantai Panjang. Yang adanya menyediakan soal fasilitas, soal yang lain-lain. Nah, inilah gambaran dari teks laporan. Ya, jadi keseluruhan ini disebut teks laporan. Jadi warna biru itu adalah teks deskripsi. Kenapa? Karena di situ bersifat khusus dan rinci yang menggambarkan keindahan pantai secara jelas, yaitu memperjelas apanya yang indah. Jadi fokus. Jadi keseluruhan teks ini bukan teks deskripsi, tapi teks laporan. Jadi teks laporan ini melaporkan tentang objek wisata Kota Bengkulu, yaitu Pantai Panjang. Bukan hanya keindahan pantai, tapi juga ada fasilitas, transportasi, bagaimana dari Kota Bengkulu menuju pantai, dan seterusnya. Nah, yang deskripsi sekali lagi tegaskan bahwa itu adalah yang warna biru. Itulah deskripsi dari keindahan Pantai Panjang. Dan disebut juga, makanya disebut dengan teks deskripsi. Nah, perhatikan kembali bagaimana teks ini, saya ambil dari tadi teks laporan tadi, sangat khusus dan rinci. Ini menggambarkan bagaimana keindahan dan keunikan Pantai Panjang. Mengapa disebut panjang, mengapa indah, apa keunikannya. Di sini diceritakan mengenai biasanya pantai-pantai itu banyak pohon kelapa, tapi di Pantai Panjang Bengkulu itu banyak pohon cemara dan pohon pinusnya. Jadi sekali lagi,
Jika ingin membuat teks deskripsi, maka fokusnya adalah pada apa yang kita mau deskripsikan. Kalau fokus pada keindahan pantai, ya itu satu paragraf atau 2 paragraf lebih, itu menggambarkan secara khusus mengenai keindahan. Dan semua kalimat-kalimat yang diungkapkan itu menunjukkan, sekali lagi, menunjukkan, bukan mengatakan pantai indah, tapi menunjukkan di mana letak keindahannya. Supaya lebih jelas lagi nih, saya akan tunjukkan perbedaan antara teks deskripsi dan teks laporan. Ini sama, kira-kira panjang teksnya sama ya, tapi jelas dia berbeda. Yang mana deskripsi, mana yang laporan. Yang deskripsi misalnya, kalimat pertama yang diberi tanda merah itu masing-masing sudah menunjukkan bahwa kekhasan perbedaannya. Jika di teks deskripsi itu bersifat apa? Khusus dan rinci. Maka kita lihat, dia langsung merujuk pada yang hal khusus. Sepedaku. Nah, sepedaku ya, khusus termasuk sepeda ontel jengki. Sepeda ontel jengki ini juga khusus. Maka berikutnya itu menjelaskan mengenai sepedaku ini, yaitu yang tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam namun sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring, terletak di stang kanan. Sepeda ini kupakai untuk sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta, karena badanku yang kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Saat mengayuh kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti ayuh-kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Ini adalah contoh khas teks deskripsi, karena dia menggambarkan secara rinci dan khusus. Bandingkan dengan teks laporan sebelahnya, juga tentang sepeda. Kalimat pertama sudah jelas dia menunjukkan sifat yang umum. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan untuk menjalankannya. Ini pernyataan umum tentang sepeda. Bandingkan dengan pernyataan di kalimat teks deskripsi. Maka uraian berikutnya juga uraian-uraian bersifat umum, semacam pengetahuan tentang sepeda. Ada dia cerita mengenai jenis ontel. Nah, di sini hanya salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 70-an adalah jenis ontel. Sementara di deskripsi menyebutnya sepedaku termasuk sepeda ontel jengki. Jadi ada khas dia. Ontel yang seperti apa? Nah, sini ontel jengki. Sepeda ini bercirikan posisi duduk tegak dan memiliki reputasi yang sangat kuat dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ini juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Nah, ini menjelaskan mengenai pasar sepeda. Pada segmen premium terdapat misalnya merek Wrangler, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Rally, Philips, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah melaporkan tentang sepeda ontel yang ada di Indonesia. Bandingkan dengan teks laporan. Jadi kedua teks ini sama-sama bicara sepeda ya. Sama-sama sepertinya menjelaskan, memang tujuannya menggambarkan mengenai sepeda. Tapi di deskripsi itu lebih khusus dan rinci. Bagaimana supaya kita memiliki kemampuan yang baik dalam mendeskripsikan sesuatu? Salah satu kunci utama adalah kita menguasai banyak kosakata. Jadi kaya akan kosakata. Kaya itu artinya kita mengetahui banyak tentang kata-kata dan bisa menggunakannya. Misalnya kosakata yang berkaitan dengan tempat, posisi, arah, kosakata yang berkaitan dengan bentuk dan pola. Hal ini nanti kita bicarakan, kita bahas dalam pada sesi
bagaimana mendeskripsikan objek atau benda. Selain itu, kosakata yang berkaitan dengan warna dan tekstur, bahan dan alat, tentang pengukuran, seperti berat, besar, volume, jarak, dan kosakata teknis seperti bentuk wajah dan tubuh, tentang karakter, pakaian, bangunan, cuaca, tumbuhan, binatang, alam sekitar, dan lain-lain. Nah, ini akan digunakan dan kita akan bahas secara rinci berikutnya dalam sesi video mengenai bagaimana mendeskripsikan orang, objek, dan peristiwa. Bagaimana cara kita memahami suatu kata? Nah, kita bisa membuat yang disebut dengan jejaring kosakata. Jejaring kosakata ini adalah kita menentukan sebuah kata, misalnya di sini kata niraksara. Lalu kita bisa mendefinisikan apa arti niraksara. Di sini artinya tidak atau belum memiliki aksara, tidak atau belum mampu membaca dan menulis, buta huruf. Lalu kita juga bisa menentukan sinonimnya. Sinonim dari niraksara itu buta aksara, buta huruf. Lalu antonimnya adalah melek aksara, melek huruf. Kita juga bisa menganalisis kata niraksara itu terdiri dari kata nir dan aksara. Nir artinya tanpa, aksara itu huruf atau tulisan. Dan yang paling penting adalah kita memahami pengertian niraksara dan mampu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Ini adalah teknik bagaimana apakah kita untuk mengetahui apakah kita itu sudah memahami suatu kata. Ini bisa dipraktekkan sendiri. Selain mengerjakan tugas-tugas dari guru, juga kita bisa praktekkan sendiri untuk menguji apakah kita sudah memahami sebuah kata. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau tidak tahu sebuah kata, jangan berhenti di situ. Jadi harus cari di mana saja, di kamus, di bertanya dan seterusnya. Nah, untuk membantu para siswa sekalian mencari kata dan contoh-contohnya dalam kalimat, maka bisa mengunjungi laman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita bisa langsung mencari niraksara itu artinya apa, maka kita bisa mengetikkan di dalam situs itu, dalam halaman pencarian. Nanti akan ditunjukkan kata apa saja yang kita ingin ketahui akan muncul di sini. Jadi silakan para siswa sekalian, untuk menambah kosakata kita harus sering kali mencari makna kata itu dan bagaimana menggunakannya. Sekali lagi, penguasaan kosakata itu adalah kita tahu maknanya dan kita tahu menggunakannya dalam kalimat. Pembahasan dalam tayangan kali ini merujuk pada sumber buku, yaitu buku Genre in the Classroom karya N.M. Jones, lalu buku Genre, Text, Grammar karya Peter Knapp, dan buku Guru Bahasa Indonesia kelas 9 karya Agus Trianto dan kawan-kawan. Demikian tayangan seri Belajar Bisa dengan tajuk Pengertian Deskripsi. Salam hebat. Ikuti terus tayangan selanjutnya.